Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tauhid dengan judul konsep bid'ah yang akan kami presentasikan dengan anggota Audi Dita Pramesti, Aufa Dia Yusofa, dan Bunga Rosi Dwi Pujianto. Yang akan dibahas pertama adalah mengenai pengertian bid'ah. 1. Bid'ah menurut Al-Quran diambil dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 117 yang artinya memulai, mengkreasi, dan mencipta sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Yang kedua, bid'ah menurut As-Sunnah dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, "Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Seburuk-buruknya urusan adalah yang diada-adakan atau hal baru yang diada-adakan. Setiap bid'ah adalah sesat." Hadis riwayat Muslim nomor 1435. Yang ketiga, bid'ah menurut istilah para ulama. Menurut Ibnu Rajab Al-Hanbali, apa yang diadakan tidak ada asalnya atau sumbernya dalam syariat yang menunjuk hukumnya. Adapun bila ada sumbernya dalam syariat yang menunjukkan keberadaan hukumnya, maka bukan bid'ah, walaupun secara bahasa disebut bid'ah. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, semua sesuatu yang diadakan atau diciptakan tanpa ada contoh sebelumnya yang terjadi dalam syariat, kebalikan dari sunnah, maka hukumnya tercela. Dan yang keempat adalah bid'ah secara umum. Bid'ah adalah apa yang diada-adakan dalam agama dan lainnya. Jadi setiap hal yang diada-adakan dalam urusan dunia maupun agama tanpa ada contoh sebelumnya adalah bid'ah. Dasar-dasar penetapan bid'ah. Menurut hadis Nabi diriwayatkan dari Al-Irbad bin Syariah, beliau berkata, "Kami sholat bersama Rasulullah pada suatu hari. Kemudian beliau mendatangi kami lalu memberi nasihat yang begitu menyentuh, yang membuat air mata ini bercucuran dan membuat hati ini bergemetar takut. Lalu ada yang mengatakan, 'Wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat perpisahan. Lalu apa yang engkau akan wasiatkan pada kami?' Nabi berkata, 'Usikum bitaqwallahi wa sam'i wa ta'ati wa in 'abdan habasiyyan fa innahu may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il muhdiyina ar-rasyidina tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawaqidi wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kullan muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun." Yang artinya, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, tetap mendengar dan taat walaupun yang memimpin kalian adalah budak Habsyi, karena barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, kalian wajib berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Berpegang teguhlah dengan dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Hati-hatilah dengan perkataan yang diada-adakan, karena setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Yang kedua adalah asar sahabat. Ibnu Mas'ud berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum kullu bid'atin dhalalatun." Ikutlah petunjuk Nabi SAW dan janganlah membuat bid'ah, karena sunnah itu sudah cukup bagi kalian. Semua bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian macam-macam bid'ah. Bid'ah dalam dinil Islam ada dua macam. Yang pertama adalah bid'ah qauliyah i'tiqadiyah, atau bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan, seperti ucapan-ucapan orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Rafidhah, serta semua firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang sesat sekaligus keyakinan-keyakinan mereka.
Yang kedua itu bid'ah fil ibadah. Bid'ah dalam ibadah, seperti beribadah kepada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah. Dan bid'ah dalam ibadah ini ada beberapa bagian, yaitu A. Bid'ah yang berhubungan dengan pokok-pokok ibadah, yaitu mengadakan suatu ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syariat Allah Ta'ala, seperti mengerjakan sholat yang tidak disyariatkan, siam yang tidak disyariatkan, atau mengadakan hari-hari besar yang tidak disyariatkan, seperti pesta ulang tahun, kelahiran, dan sebagainya. B. Bid'ah yang bentuknya menambah-nambah terhadap ibadah yang disyariatkan, seperti menambah rakaat kelima pada sholat duhur dan sholat asar. C. Bid'ah yang terdapat pada sifat pelaksanaan ibadah, yaitu menunaikan ibadah yang sifatnya tidak disyariatkan, seperti membaca zikir-zikir yang disyariatkan dengan cara berjamaah dan suara yang keras, juga seperti membebani diri atau memberatkan diri dalam ibadah sampai keluar dari batasan-batasan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. D. Bid'ah yang bentuknya mengkhususkan suatu ibadah yang disyariatkan, tapi tidak dikhususkan oleh syariat yang ada, seperti mengkhususkan hari dan malam nisfu Sya'ban, tanggal 15 bulan Sya'ban, untuk siam dan qiyamul lail. Memang pada dasarnya siam dan qiyamul lail itu disyariatkan, akan tetapi pengkhususannya dan pembatasannya waktu dan memerlukan suatu dalil. Realita bid'ah dalam beragama. Yang pertama, bid'ah yang bersifat wajib seperti mempelajari bahasa Arab. Yang kedua, bid'ah yang bersifat haram seperti mendirikan negara Tuhan dan mengatakan dirinya paling benar. Yang ketiga, bid'ah yang bersifat ma'dud atau sunnah. Bid'ah yang jika dikerjakan menjadi baik, kalau tidak akan masalah. Seperti membangun sekolah, pesantren, dan mempererat tali silaturahmi. Yang keempat, bid'ah yang bersifat makruh, seperti memperindah mushaf Al-Quran, menghiasi masjid, dan lain sebagainya. Bid'ah yang bersifat mubah, seperti berjabat tangan setelah salat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.